Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apakah sudah bersiap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Nah, bagaimana kabarnya anak ibu? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam menjalani kegiatan belajar kita. Nah, anak ibu, mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, anak ibu, kita hari ini akan mempelajari materi tematik kelas 3 SD, tema 2. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni. Sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, di sini Beni dan ibunya selalu memberi makan kucing-kucing liar di sekitar rumahnya. Nah, mari kita menirukan gerakan kucing. Itu yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Kemudian gerakan kucing menangkap tikus. Dan menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, mari kita simak dongeng yang berjudulkan Kisah Petani dan Anak Harimau. Nah, pengarangnya anonim. Nah, anonim itu tidak diketahui pengarangnya siapa. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula.
Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sumber Rumah Dongeng. Nah, jadi anak ibu, harimau adalah salah satu hewan yang dilindungi karena sudah hampir punah di dunia. Jadi banyak orang yang berburu untuk mendapatkan harimau, lalu diambil kulitnya. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ibu. Nah, kenapa tidak boleh? Nah, karena supaya harimau ini tidak punah dan tetap lestari. Tugas 1. Nah, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Nah, tadi setelah anak ibu mendengarkan dongeng yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau, sekarang tugas anak ibu tulislah pesan yang terdapat pada dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Sore hari, Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Nah, di sini kita langsung pada tugas 2, yaitu nomor 1. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, untuk yang A, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, bisa anak ibu perhatikan di sini terdapat 5 kotak. Nah, berapa isi telur pada masing-masing kotak ya? Nah, di bawahnya, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Nah, berapa tiap-tiap kotak ini isi telur? Nah, kemudian kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar ya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian lanjut yang B-nya. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, jika ia simpan pada 4 kotak, di sini terdapat 4 kotak. Berapa isi telur di tiap-tiap kotak? Nah, jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni.
Nah, soal nomor 2. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Nah, yang A, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Nah, kemudian jika wortel diberikan pada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan titik-titik batang wortel. Kita dapat menuliskannya pada lambang bilangan. Kemudian yang B, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Nah, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan titik-titik batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci. Nah, anak ibu, itulah materi pembelajaran kita hari ini untuk kelas 3 SD pada tema 2, subtema 2. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran yang ketiga. Nah, semoga bermanfaat bagi anak ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.